Keputusan hukum Hakim Eman Sulaiman tidak sekedar membebaskan Peggy Setiawan. Benarkah kasus ini memiliki hubungan dengan kekuatan besar yang membuat konspirasi? 3, 2, 1. Aku mau orang itu dipenjara. Memang kisah ini hampir tenggelam karena kasusnya sendiri terjadi 8 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 27 Agustus 2016. Kasus ini memang sudah ada kepastian hukum inkrah. 7 orang terpidana seumur hidup dan 1 orang terpidana 8 tahun penjara, serta 3 DPO dalam daftar pencarian orang. Tetapi setelah adanya film Vina sebelum 7 hari beredar, akhirnya peristiwa 8 tahun yang lalu itu ramai kembali diperbincangkan banyak orang. Banyak kasak-kusuk soal 3 orang DPO yang bak hilang ditelan ombak. Tiba-tiba pada tanggal 21 Mei 2024, polisi menangkap Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan yang disangkakan sebagai salah satu DPO. Rupanya Peggy Setiawan tidak terima. Dia melakukan perlawanan hukum. Bersama pengacaranya, Peggy Setiawan menggugat pra-peradilan atas penangkapan dan status hukum tersangkanya. Setelah melalui beberapa kali proses persidangan di Pengadilan Negeri Bandung yang dipimpin Hakim Tunggal Eman Sulaiman, akhirnya sang hakim itu mengabulkan seluruh gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Pada tanggal 8 Juli 2024 menjadi kilas balik, karena Peggy Setiawan menang dan sekaligus bebas sejak Hakim Eman Sulaiman membuat keputusan kontroversial, berani, dan jujur itu. Kemudian banyak orang mencari siapa sih sebenarnya sosok hakim tersebut. Eman Sulaiman merupakan putra Bapak Aneng dan Ibu Tarwiyah. Kira-kira usianya sudah 70 tahun. Eman Sulaiman lahir di Karawang 10 April 1975. Eman Sulaiman sejak kecil belajar dan tumbuh besar di kampung halamannya. Dia merupakan lulusan SD Negeri 1 Tawejanti Timur. Kemudian melanjutkan SMP Negeri 6 Gorowang, Karawang Timur, dan SMA Negeri 2 Karawang. Kemudian Eman Sulaiman melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang lulus pada tahun 1999. Setelah lulus dan menyandang gelar sarjana hukum itulah kemudian Eman Sulaiman mengawali karir sebagai pegawai negeri sipil Mahkamah Agung menjadi seorang hakim. Sebagai seorang hakim, tentu saja Eman Sulaiman sering mengalami pindah tugas di berbagai daerah. Menurut catatan, sejak 2004, Eman Sulaiman mengawali karir menjadi hakim di Pengadilan Negeri Ketapang, Kalimantan Barat. Tahun 2007, menjadi hakim di Pengadilan Negeri Sambas, Kalimantan Barat. Tahun 2010, menjadi hakim di Pengadilan Kerasan, Probolinggo. 2013 menjadi hakim di Pengadilan Negeri Cirebon. 2016 menjadi wakil ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. 2017 menjadi ketua Pengadilan Negeri Rotendo, Nusa Tenggara Timur. 2018 menjadi ketua Pengadilan Agama Indramayu. Kemudian
menjabat Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Gunung Kidul, dan sejak tahun 2021 Eman Sulaiman menjadi hakim di Pengadilan Negeri Bandung. Kalau kita telisik, Hakim Eman Sulaiman bukanlah seorang sosok hakim yang punya nama besar, tetapi dalam dirinya memiliki itikad dan punya modal jiwa besar. Hakim Eman Sulaiman lahir tumbuh dalam atmosfer kehidupan kampung, budaya desa yang penuh dengan kejujuran, kesederhanaan, tapi tertanam sebuah nilai dan cita-cita tinggi. Suatu saat, Eman pernah bercerita soal sosial pendidikan masyarakat kampung yang rata-rata hanya lulusan sekolah dasar. Dan Eman Sulaiman satu-satunya anak muda saat itu yang berani menerobos keadaan untuk menggapai harapannya dengan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Hingga kini, betapa Eman Sulaiman begitu dalam mengajarkan dirinya untuk konsisten menjunjung tinggi nilai integritas meski dia seorang hakim, apalagi saat ini di tengah kehidupan hedon dan usut, tapi dia tidak pernah mentransaksikan atau mengkapitalisasi kekuasaan kehakimannya. Bahkan menurut cerita orang tuanya, ketika Eman Sulaiman sudah menjadi hakim dalam keadaan ekonomi yang terbatas, dia masih sering pinjam uang pada orang tua. Tentu saja keadaan itu sangat kontradiktif, tapi itulah yang dialami oleh Hakim Eman Sulaiman. Dan hal yang paling nyata hingga saat ini yang menjadi sebuah refleksi kepribadian dirinya, meski Eman Sulaiman sudah menjadi hakim selama 24 tahun dengan berbagai jabatan yang ada, tapi kalau kita telisik dalam laporan lembar harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, Hakim Eman Sulaiman hanya memiliki harta kekayaan senilai 294 juta rupiah. Tentu lagi-lagi ini sangat ironis dan kita bisa melihat gambaran sebuah kehidupan yang sangat sederhana dan jujur. Last but not least, apa yang dikatakan oleh Profesor Mahfud MD tentang kondisi hukum saat ini? Menurut beliau, hukum di negeri ini sudah rusak karena saat ini seperti hukum rimba dan banyak kuasa mafioso. Maka dalam situasi seperti ini dan juga karena dedikasi yang tinggi serta keberanian Hakim Eman Sulaiman membuat keputusan yang sangat fenomenal, maka sudah layak Hakim Sulaiman itu mendapat predikat Hakim Man of the Year, hakim yang berdedikasi di tengah krisis kepercayaan masyarakat untuk mencari keadilan melalui dunia hukum negeri. Selamat untuk Hakim Eman Sulaiman. Salam demokrasi.